begini. Jadi saya perlu sampaikan ya kepada masyarakat bahwa memang kita tahu bahwa di tahun 2021 itu kan memang sudah 2000 atau tahun 2021 itu kan pernah dari pihak Bu Marwah melakukan eksekusi kan, sudah pernah. Kita tahu sekali bahwa ternyata eksekusi itu kan tidak berhasil. Karena apa? Memang hak asuh itu sesuai komplikasi hukum Islam. Itu anak yang di bawah 12 tahun, di bawah 7 tahun, itu memang hak asuh anaknya di ibu. Itu benar. Tetapi setelah anak berumur 77 tahun, itu anak boleh memilih. Nah, ini harus saya pahami dulu ya. Anak harus boleh memilih apakah mau ikut bapak ataupun mau ikut ibu. Yang pasti bahwa untuk masalah anaknya Mas Atta Larik ataupun Bu Marwah itu tidak bisa menarik secara paksa terhadap anak. Nah, ini harus dipahami dulu. Karena apa? Jadi memang kita tahu bahwa anak itu di bapaknya, kan anak yang dua itu. Nah, itu tidak bisa kalau anak itu diambil secara paksa. Karena itu bisa kena pasal 330 KUHP, itu ada ancaman pidananya. Nah, maka dari itu, saya punya keyakinan bahwa klien saya itu tidak mendoktrin si anak tersebut. Silahkan dicek, ya kan, silahkan diperiksa. Dan klien saya juga Atta Larik bersedia kalau memang anak itu didoktrin oleh bapaknya. Itu yang pertama. Jadi, tidak ada namanya doktrin terhadap anak. Sekarang ini anak kan sudah bisa memilih. Jadi silakan apakah anaknya ini mau ikut bapaknya ataupun mau ikut ibunya. Karena tidak bisa menarik secara paksa anak Mas Atta Larik ataupun anak Bu Marwah. Nah, di situ yang perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai dikatakan bahwa klien saya ini zolim. Nah, ini kan terlalu ya kalau dikata bahwa klien saya ini zolim. Jadi mindset masyarakat nanti akan terpengaruh bahwa klien saya ini benar jahat. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Padahal klien saya itu pun tidak berkeberatan kalau ibunya ingin ketemu anaknya. Silakan, ini kan sudah dibuka oleh bapaknya untuk bisa anak ketemu ibunya. Nah, kita kan tidak ingin bahwa perkara ini menjadi terlalu panjang dibawa kemana-mana. Pertama kan adalah satu, anaknya Mas Atta Larik ini ingin mendapatkan paspor, tentu harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, baik ibu dan baik bapak. Nah, untuk itu kemarin juga saya sudah menghimbau agar bisa anak ini diberikan izin oleh ibunya. Ternyata ya kan ibunya berkeberatan dan juga lawyernya juga mengatakan bahwa kliennya berkeberatan. Nah, tentu ini ada solusi. Kalau memang ini tidak ada solusi, ya kita akan melakukan upaya-upaya yang lain. Jangan sampai ini terjadi korban. Ini memang menjadi edukasi juga terhadap masyarakat, tidak hanya Arik ataupun ibunya, semua masyarakat kan. Jadi perlu juga kita pahami bahwa memang benar, sekali lagi saya sampaikan, hak asuh, ya kan, hak asuh itu terhadap ibunya. Sekarang secara fisik itu anaknya di bapaknya. Nah, jika ingin mengambil anaknya, berilah kasih sayang atau pendekatan. Kan sudah ada pertemuan di sekolah kan. Nah, di situ kan ada kebebasan untuk ibunya memberi kasih sayang terhadap anaknya. Nah, ini kan disinilah kita melihat, kita pun tadi saya katakan bahwa jangan ada sampai pemaksaan terhadap anak. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai kita harus melihat di mana letak kenyamannya si anak. Ya sudah, yang paling penting bapaknya sanggup membiayai untuk sekolahnya. Bapaknya sanggup untuk memberi segala sesuatu untuk anaknya. Artinya bapaknya ini kan sudah bertanggung jawab terhadap anaknya. Tetapi memang saya prihatin ya terhadap banyak orang yang menyalahkan klien saya.
Mungkin mereka-mereka itu tidak memahami pokok perkara yang sesungguhnya. Ini yang kami sangat sesalkan. Mungkin ini perkara sebenarnya ini perkara internal kan antara keluarga mereka ini kan. Tetapi saya melihat itu, ya saya sangat kecewa, ya kan. Seakan-akan klien saya ini jahat, seakan-akan klien saya ini zolim. Ini nggak benar dengan cara-cara demikian, pernyataan demikian kan begitu. Jadi saya berharap kepada masyarakat jangan selalu memojokkan klien saya. Klien saya pun kecewa sampai klien saya, ibunya kan orang mengerti tentang kejiwaan kan. Silakanlah, ya kan. Kalau memang nanti sekiranya kedua belah pihak ingin ketemu, ya kita mediasikan. Dalam arti kita memediasikan ini berkenan tentang anak. Nah, kalau pertemuan itu, kalau bicara bertemu, mereka sudah bertemu di sekolah. Dan ibunya juga pernah mengatakan berterima kasih sudah bisa bertemu dengan si anaknya. Nah, sekarang persoalan yang sekarang ini yang perlu kita luruskan adalah untuk kepada masyarakat, klien saya tidak sezolim yang disampaikan oleh lawyernya di sana, katanya jahat banget. Tidak demikian juga. Nah, sebenarnya kita itu harus mencari solusi, jangan sampai ini perkara ini berlanjut-lanjut lah. Ini pun tidak elok kan. Apalagi mereka berdua itu adalah sebagai panutan, artis lagi kan, sebagai tuntutan juga kepada masyarakat. Ini juga edukasi terhadap masyarakat. Mungkin yang belum memahami, tidak usahlah ikut cuer-cuer kayak begitu kan. Ini menambah suasana yang panas, suasana yang harusnya adem ayem bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya seperti ini yang kami sebenarnya tidak. Itu silakan saja, itu hak setiap warga negara. Dia ingin petisi, dia ingin mendapatkan dukung masyarakat. Yang kita pakai kan adalah aturan, ya, undang-undang yang ada di Indonesia. Ya memang benar, ya kan, jelas. Sekali saya katakan jelas secara hukum, anak di waktu berumur 7 tahun itu kan memang hak asuhnya terhadap itu ibu, ya, seorang perempuan. Tapi setelah umur 7 tahun itu dia bisa memilih. Apalagi nanti setelah umur 12 tahun mereka bisa memilih mau ikut ibu atau bapak. Ada waktunya ini loh, ya kan. Kenapa ibunya tidak mau mengizinkan, tidak mau memberi izin tanda tangan untuk pembuatan paspor? Itu aja yang saya ini diberi kuasa oleh klien saya, hanya itu. Nah, inilah yang kami sangat sayangkan, dalam arti marilah kita membuka mata hati kita, ya kan, demi anak semua kan begitu. Ya saya lihat anaknya Mas Atalari, anaknya ibunya pun nyaman-nyaman aja itu di rumah, tidak ada masalah, ya kan. Jadi apa yang menjadi persoalan sekarang? Mau ada untuk bisa, silakanlah mau katanya tadi mau menggalang petisi dari mana-mana, silakan saja, haknya warga negara Indonesia kok, ya kan. Artinya kita mari membuka mata dengan sesungguhnya. Artinya dengan sesungguhnya mari kita melihat sesuatu itu dengan bukti dan fakta. Lihat saja, kita lihat. Yang paling saya kecewa selaku klien hari ini, bahwa seakan-akan bahwa anaknya didoktrin klien saya itu jahat. Waduh, ini saya rasa udah keterlaluan ini kan. Jadi artinya sudah kelewatan lah. Semestinya tidak demikian, ya kan. Jadi tidak harus demikian sebenarnya. Kita harusnya bagaimana mendinginkan suasana ini, ya kan, agar bisa anak ini, ya memang kita tahu sekarang anak jadi korban sampai kapanpun, di hari tua dia akan mengenang ini. Nah, ini juga, ini menurut saya, ya, menurut saya pribadi, kalau ibunya tidak memberi, tidak tanda tangannya, bagaimana nanti mindsetnya si anak kalau sudah besar? Oh, berarti ibunya nanti yang tidak memberi izin lah. Ini juga akan membuat, menurut saya akan membuat tambah jauh lagi anak. Ya harusnya ini juga kan harus ada kesabaran lah kedua belah pihak. Mungkin ibunya lebih sabar lagi, seorang ibu. Ibu itu kan halus perasaannya, ya kan begitu. Jadi ibu itu kan halus perasaannya, selalu menggunakan hati nurani. Jadi pola pikir ibu dengan bapak itu tentu ada perbedaannya. Siapa yang bilang mengatakan
bapaknya tidak mengizinkan, mengizinkan. Itu selalu saya sampaikan bahwa bapaknya itu mengizinkan. Nah, kalau mungkin karena bapaknya mempunyai aturan-aturan terhadap anaknya, itu hal yang wajar saja. Tapi kalau mengizinkan, Bu Marwah juga kan sudah menyampaikan, kita dengarkan dia berstatement terima kasih bahwa bapaknya sudah mengizinkan dia untuk pertemuan dengan anaknya. Nah, apalagi ya kan, ini setahu saya, yang saya dengar dengan klien saya, anak ini sudah hampir 1 tahun, untuk merayu ibunya, mungkin memohon kepada ibunya agar diizinkan untuk ibunya membuat tanda tangan lah untuk pembuatan paspor. Tapi sampai saat ini, baik melalui lawyernya, baik melalui Ibu Marwah sendiri terhadap saya, dia berkeberatan. Nah, inilah yang menjadi persoalan, ya kan? Kalau saya katakan bahwa saya tidak ikut campur internal bapaknya antara kedua belah pihak. Itu kan sudah selesai. Nah, sekarang persoalan yang kita perlu kita ya, kalau bisa mediasi kita mediasikan. Kalau kita bisa buat satu pertemuan, ya kita buat pertemuan untuk anaknya untuk bisa mendapatkan izin seperti itu kan. Ini sekarang kalau untuk kita katakan bahwa bulan November ini anaknya mau berangkat, sudah tidak mungkin. Paling ini ditunda. Ini kan kasihan si anak ini gitu loh. Harusnya kan jangan sampai ini anak tidak bisa berangkat menunaikan ibadah umroh. Ini kan satu niat baik, ya kan, suatu suatu yang mulia. Jadi kenapa ini menjadi hambatan? Karena ini ibadah loh. Jadi ibadah. Nah, mudah-mudahan ya, kalau saya ya kita doakan aja mereka dua-dua mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga ada suatu petunjuk untuk mereka berdua, ya kan? Bolehlah bapak sama ibu tidak cocok kan, tapi jangan sampai anak. Nah, perlu saya garis bawahi sekali lagi, klien saya mengatakan dia mengizinkan untuk ibunya bisa ketemu anaknya.